Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amsayna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib Masjid Al-Quba. Bapak Ibu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat semuanya? Semoga senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan untuk kita semuanya. Hadirin jamaah sekalian dengan muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka sama-sama belajar, terutama tema yang akan disampaikan di malam ini yaitu persiapan menjelang bulan Ramadan. Kita tinggal menghitung hari, mungkin tidak lama lagi. Kita berdoa semoga usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Bahkan bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan bukan hanya puasa, tapi banyak ibadah-ibadah utama yang hendaknya kita perbanyak di bulan Ramadan. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi. Tuftahu fihi abwabul jinan, dibuka di bulan tersebut pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa suffidatis syayatin, bahkan dibelenggu setan-setan. Cuman yang dibelenggu itu setan dari jenis jin. Setan dari jenis manusia kadang masih berkeliaran. Ya. Kalau pagi-pagi dia agak puasa kadang-kadang. Nah, ini kadang-kadang tanpa ada uzur, tanpa ada alasan, sakit enggak, ya, safar juga enggak, tapi enggak puasa. Nah, itu bisa jadi terindikasi setan dari jenis manusia, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan bicara mengilmui tentang apa saja persiapan yang perlu kita siapkan menjelang bulan Ramadan. Namanya persiapan itu biasanya tidak sebentar, tapi lama. Ramadan itu kan disebutkan ayyaman ma'dudat, bulannya terhitung. Maka untuk mempersiapkannya juga, bahkan para ulama itu 3 bulan sebelum datangnya Ramadan itu sudah bersiap-siap. Dan ibadah utama di bulan Ramadan kita tahu yaitu puasa. Ya. Cuman sering ada pertanyaan, Ustaz, sebelum ada puasa Ramadan apakah ada puasa? Ternyata dalam beberapa sejarah disebutkan, dalam beberapa para ahli sejarah menyebutkan, ternyata puasa itu ada puasa sebelum adanya puasa Ramadan. Apa puasanya? Yaitu puasa thalathatu ayyam fi kulli syahr. Yaitu puasa pada 3 hari setiap bulan. Jadi sebelum puasa Ramadan, ternyata ada yang namanya puasa, yaitu puasa
3 hari setiap bulan. Dan juga ada namanya puasa bulan Muharram. Nah, sebelum adanya puasa Ramadan. Turunlah kemudian di di bulan Sya'ban waktu itu. Turun kemudian perintah untuk berpuasa. Turun surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, itu satu paket. Jadi 183 184 di Al-Baqarah itu satu paket. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. 183 184 satu paket. Mulailah di situ ada namanya puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir, termasuk diantaranya Imam Ibnu Katsir, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Kalau mau puasa, puasa silahkan. Tapi kalau orang yang enggak mau puasa, silahkan juga tidak puasa. Jadi ada puasa Ramadan tapi sifatnya belum wajib. Jadi ayat 183 184 itu bukan dalil diwajibkannya puasa Ramadan, bukan. Tapi ayat 183 184 mulai ada puasa Ramadan tapi sifatnya belum wajib. Siapa yang mau puasa silahkan puasa. Siapa yang mau buka enggak puasa juga enggak apa-apa. Cuman yang enggak mau puasa harus bayar fidyah gitu. Jadi dulu bayar fidyah itu, Pak, bukan hanya buat orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau bukan untuk wanita hamil dan menyusui, atau bukan juga untuk orang sakit yang hampir tidak ada harapan sembuh, bukan. Tapi orang yang gak mau puasa, ketika turun ayat ini, itu konsekuensinya boleh gak puasa, boleh, tapi harus bayar fidyah. Ya. Nah, itu baru ada puasa Ramadan 183 184, ada puasa Ramadan tapi sifatnya pilihan. Yang mau puasa-puasa, yang mau buka juga gak apa-apa. Baru kemudian turun ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan daripada petunjuk tersebut, wal furqan, dan juga pembeda. Faman syahida, maka barang siapa yang melihat, syahida itu melihat, menyaksikan, minkum, sebagian di antara kalian, asyahra, bulan ini, maksudnya kembali kepada bulan Ramadan, falyasumhu, maka wajib berpuasa. Itu kan perintah, falyasumhu, wajib puasa. Hukum asal dari perintah, kata ulama usul, al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Ya, hukum asal dari perintah itu menunjukkan kewajiban. Maka adanya puasa 3 hari tiap bulan dihapuskan, diganti dengan sebulan penuh di bulan Ramadan. Dan tidak ada lagi pilihan, orang yang enggak mau puasa bayar fidyah, enggak ada. Bayar fidyah masih ada, tapi dikhususkan buat satu syaikhun kabir, orang tua yang sudah tidak sanggup, tidak mampu lagi berpuasa, gak kuat kalau puasa. Yang kedua, buat siapa? Buat orang sakit dan sepertinya tidak ada harapan sembuh untuk sakit. Dan yang ketiga, nanti kalau ini ada rinciannya memang, buat perempuan yang hamil atau menyusui. Nah, itu sejarahnya puasa Ramadan. Jadi yang menarik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ternyata ketika Allah mewajibkan atau mengharamkan sesuatu, itu biasanya dilaksanakan secara bertahap. Walaupun tidak semua, ya.
Tapi banyak di dalam Al-Quran ketika Allah mewajibkan atau mengharamkan sesuatu itu bertahap. Makanya kalau kita mau berubah, Pak, ya, berubahlah jangan ekstrim, tapi berubah secara bertahap. Apa maksud berubah bertahap? Misalkan ya, kita pengen bangun, biasa kita bangun pas azan subuh. Jangan tiba-tiba karena mendengar dari ustadz keutamaan sholat tahajud, langsung besoknya bangun jam 2 malam. Ya, itu biasanya tidak akan bertahan lama tuh. Kalau kita berubah terlalu ekstrim itu gak akan bertahan lama. Tapi kalau biasa bangun pas azan subuh sekarang jam 4:30 katakanlah, ya, 4:30, maka nanti berarti besok bangun setengah jam sebelum subuh. Kalau sudah istiqomah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tambah lagi nanti 1 jam sebelum subuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan istiqomah, nambah lagi, begitu caranya. Ya, makanya Allah itu ketika mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu itu biasanya bertahap. Ya. Ini mohon izin, bisa difahami sampai sini, Pak? Bisa ya? Ini mohon izin saya pakai metode proklamasi, Pak. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena waktu kita terbatas sampai Isya insyaallah. Ya. Kemudian, berikutnya Ustaz, apa persiapan yang perlu kita siapkan menjelang datangnya bulan Ramadan? Apa persiapannya? Kata para ulama kurang lebih ada 3 persiapan, Pak. Ada berapa? Ada 3 persiapan. 1, persiapan yang harus kita siapkan adalah persiapan ruhiyah. Ustaz, ruhiyah itu apa? Ruhiyah itu hati. Ruhiyah itu jiwa, ruh. Karena Ramadan bukan hanya ibadah fisik, tapi juga ibadah hati. Ya. Makanya para ulama itu, orang-orang saleh, ketika mau datang bulan Ramadan, mereka sudah siapkan sebelum 3 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, berkaitan dengan ruhiyah ini, maka kita harus mengevaluasi di mana tingkat puasa kita. Ini menarik. Salah satunya misalkan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Nah, kemudian diringkas lagi oleh Syekh Sa'id Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafs. Kata Imam Al-Ghazali itu, mungkin kita pernah mendengar ini, orang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali, itu memiliki 3 tingkatan. Memiliki berapa? 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kata beliau, yaitu, ya, kata beliau dalam kitab Ihya Ulumuddin, i'lam anna as-shauma 3 darajat. Ketahuilah bahwa puasa itu ada 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama kata beliau, shaumul umum, puasa umum. Apa itu puasa umum? Puasa orang kebanyakan. Apa tandanya? Kaful batan wal farj an qada'i syahwah. Jadi menahan perut dan juga kemaluan dalam menunaikan syahwatnya. Apa maksudnya? Orang kalau puasa hanya nahan makan, hanya nahan minum, kemudian syahwatnya, sementara mohon maaf lisannya belum terjaga, matanya belum terjaga, maka orang seperti itu namanya puasa apa? Umum. Ya, puasa umum. Dan inilah kalau dalam bahasa Indonesia kan kadang saum diterjemahkan dengan apa? Puasa. Saya sebetulnya lebih senang pakai istilah saum, walaupun boleh-boleh saja kita bilang puasa. Kalau saum itu, Pak, itu dari bahasa Arab yang artinya menahan. Tapi kalau puasa itu dari bahasa Sanskerta, dari 2 kata, upawasa, artinya menyiksa diri. Nah, jadi beda. Kalau puasa menyiksa diri, kalau saum apa? Menahan diri. Ya, walaupun karena sudah jadi bahasa baku, boleh saja kita menggunakan istilah puasa. Tapi yang lebih bagus kita gunakan istilah apa? Saum. Jadi ada orang yang puasanya hanya puasa umum. Makan, tidak minum. Tapi punten, matanya belum terjaga, lisannya belum terjaga, telinganya belum terjaga, anggota badannya sulit untuk dijaga. Nah ini, kalau menurut Imam Al-Ghazali adalah lower class. Kelas paling bawah. Kelas paling bawah di antara orang yang berpuasa. Naik kemudian pada level berikutnya, middle class, kelas menengah.
yang beliau sebut dengan istilah saum al-khusus, puasa apa? Khusus. Ya. Apa ciri puasa khusus, Ustaz? Bukan hanya nahan makan minum syahwat, tapi pertama dia menahan, menjaga panca indranya. Maka disebutkan fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairi jawarihi 'anil atham. Ciri puasa khusus, ya, selain menahan makan minum dan syahwat, apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama adalah ghaddul basar. Satu, menundukkan pandangan. Ini mohon maaf, kadang-kadang dosa pandangan itu kebanyakan di laki-laki, Pak. Maka laki-laki itu paling sulit kalau nahan apa? Pandangan. Ya. Makanya perintah untuk menundukkan pandangan itu buat laki-laki. Dan tidak ada batasan umur. Kadang udah usia 60, 70 juga sama aja. Ya. Bapak merasakan atau tidak? Atau enggak, Ustaz, saya mau udah 70, udah biasa aja. Kayaknya enggak ada. Ya, maka hati-hati. Ya, pandangan itu disebutkan an-nadharatu sahmun masmumun min sihami iblis. Nah, dalam riwayat lain disebutkan bahwa pandangan itu termasuk di antara panah-panahnya iblis. Makanya dosa laki-laki yang paling banyak itu dari pandangannya, Pak. Ya, kalau laki-laki itu pengen melihat, kalau perempuan itu biasanya pengen dilihat. Ya, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Makanya punten, kalau laki-laki nangis, biasanya yang ditutup matanya, Pak. Coba perhatikan. Kalau bapak-bapak, laki-laki nangis biasanya begini. Ya. Nah, ciri orang puasa khusus, satu, kaful basar. Dia bisa menahan, menjaga pandangannya. Yang kedua, ciri puasa khusus itu hifdzul lisan. Bisa menjaga lisannya. Kalau dosa pandangan banyakan di laki-laki, kalau dosa lisan banyakan di perempuan. Makanya lihat perempuan, Pak, kalau nangis yang ditutup mulutnya. Ya, itu jadi fitrah tuh. Kalau perempuan nangis begini. Kalau laki-laki nangis begini. Itu jadi fitrah bahwa kebanyakan dosa laki-laki di mana? Pandangan. Kebanyakan dosa perempuan di mana? Di mulut. Ya, di mulut. Maka begini. Makanya kalau ada laki-laki nangisnya begini, itu agak lain laki-lakinya tuh. Aneh gitu. Kalau ada laki-laki perhatikan nangisnya begini, itu agak lain. Ya. Dan lisan ini kata Nabi dalam satu hadis menyebutkan man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ila an yada'a ta'amahu wa syarabah. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang enggak bisa meninggalin ucapan yang buruk, qaula zur itu fitnah, ghibah, ngejelekin orang, cari-cari kesalahan, wal 'amala bihi, dan beramal dengannya, falaysa lillahi hajah, maka tidak ada kebutuhan buat Allah, gak ada nilainya di sisi Allah, an yada'a ta'amahu wa syarabah. Orang cuma ninggalin makan, cuma ninggalin minum, tapi lisannya gak dijaga, maka mohon maaf, puasanya dianggap tidak bernilai di sisi Allah. Maka jaga lisan ini penting. Walaupun kebanyakan perempuan, tapi laki-laki juga bukan berarti enggak. Ya. Begitu juga sebaliknya, walaupun kebanyakan pandangan itu laki-laki, bukan berarti perempuan juga tidak. Sama, dua-duanya punya peluang itu. Kenapa perempuan itu dosanya banyak di lisan? Ini kan menurut riset ya, penelitian-penelitian terbaru, kata orang-orang, kata para peneliti, kalau laki-laki kebutuhan berkata-kata tiap hari hanya 7.000 kata, Pak. Kalau perempuan 21.000 kata. Ya. Jadi lebih banyak laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Makanya punten jangan aneh, Pak, kalau di rumah istri Bapak agak-agak cerewet gitu. Karena memang bakatnya begitu. Saya pernah ditanya satu waktu, kan ada hadis Nabi begini. Kata Nabi, tazawwaju al-walud wal-wadud. Nikahilah perempuan al-walud yang subur. Wal-wadud, dan juga penyayang. Saya tanya, ya, ada yang nanya, Ustaz, ciri perempuan penyayang apa? Saya bilang begini, salah satu ciri perempuan penyayang itu cerewet. Tahu cerewet yang positif, Pak, ya, bukan cerewet negatif, bukan. Ya. Bahkan satu waktu ada seorang sahabat di zaman Umar, itu kesel istrinya cerewet di rumah, Pak. Saking keselnya dia mau ngadu sama khalifah.
Pas nyampe pintunya Khalifah Umar, ternyata Khalifah Umar juga lagi dicerewetin istrinya. Dan istrinya Khalifah Umar lebih cerewet dari istrinya dia. Khalifah aja kayak gini, berarti saya bersyukur katanya istri saya. Dan memang perempuan itu begitu, ya. Dan saya bilang, tapi punten, cerewetnya cerewet yang positif. Saya sering sampaikan, justru perempuan kalau gak cerewet, kalau dia punya anak, anaknya akan lambat bicara, Pak. Ya. Perempuan itu kan kalau ngayun-ngayun anak, saya masih ingat waktu dulu, kalau anak-anak kecil di kampung itu, anaknya diayun-ayun gitu sama ibunya. Pasti kan pakai zikir atau sholawat gitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, anak raja. Padahal bapaknya tiap hari ke sawah gitu ya. Tetap aja disebut anak raja kan. Itu cerewet tuh. Nah, Masya Allah, ini anak siapa ini? Anaknya, kok kamu ganteng banget? Nah, biasanya perempuan itu kalau ke anaknya nanya sendiri, jawab sendiri kan begitu ya. Ya, nanya sendiri, jawab sendiri kan begitu. Itu cerewet tuh Pak. Itu cerewet yang positif. Coba kalau ibunya agak cerewet, ngayun-ngayun anak Pak, itu gak pakai suara. Itu kasihan anaknya nanti, lambat dia bicaranya kan begitu. Nah, tapi di bulan Ramadan, ya, ciri puasa khusus adalah kaful lisan atau hifdzul lisan. Orang mampu menjaga apa? Lisannya. Dari apa? Dari kebohongan, ghibah, adu domba, perkataan kotor, fitnah dan lain sebagainya. Ya. Bahkan puasa sendiri pada asalnya adalah menjaga lisan. Kan Siti Maryam, Sayyidatuna Maryam alaihi salam, ketika beliau hamil kemudian punya anak, kemudian dituduh melakukan zina, ya, sama masyarakatnya. Apa kata Siti Maryam? Inni nadartu lirrahmani sauman. Sesungguhnya aku akan bernadar kepada Allah Ar-Rahman, sauman, untuk berpuasa. Apa bentuk puasanya? An ukallimal yauma insiyya, untuk tidak bicara, untuk tidak ngomong sama manusia pada hari ini. Makanya disebutkan oleh para ulama, ada salah satu bentuk puasa di zaman dulu itu gak bicara. Kira-kira ibu-ibu nih kalau gak bicara, puasanya berat apa enggak, Bu? Kayaknya berat ya. Berat gak bicara. Puasa gak bicara, gak ngomong itu berat. Nah, maka yang kedua, ciri puasa khusus itu kaful lisan, hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang ketiga, ciri puasa khusus itu kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruh. Ya. Jadi menahan pendengaran. Kadang-kadang orang terjatuh pada dosa itu karena sering juga mendengar yang buruk-buruk. Ada gosip, ada ini, kan ada istilah berita buruk jadi berita baik kan begitu ya. Kalau yang buruk-buruk itu gak tahu cepat nyebarnya. Nah, di bulan puasa hendaknya tutup telinga kita dari informasi-informasi yang buruk, berupa aib orang, fitnah, ngejelekin orang dan seterusnya. Yang keempat, apa ciri puasa khusus? Menjaga, ya, seluruh anggota badan kita anil atham, dari dosa. Baik tangan, Pak, kaki, dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira puasa khusus ini berat ya, Pak? Oh, berat ya. Tapi kita harus evaluasi, walaupun nanti mungkin gak semua ciri-cirinya dapat, minimal, oh puasa tahun ini bisa jaga lisan kita. Oh, puasa tahun ini bisa jaga pandangan. Bahkan yang kelima, nah ini kadang-kadang yang paling berat nih. Ciri puasa khusus itu, ya, tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Ya, berlebihan bahkan dalam mengkonsumsi, memakan makanan yang halal waqtal iftar, pada waktu berbuka. Ini yang kadang sulit dihindari. Makanya kenapa uang belanja di bulan Ramadan biasanya makin boros apa makin hemat, Pak? Makin boros. Padahal kalau hitung-hitungan itu makannya cuma 2 kali, bahkan sahur kadang-kadang ada yang nggak makan. Tapi kenapa bisa boros? Karena pas buka, semua dihidangkan. Biasanya tukang sayur tuh gak ada jualan mie golosor, Bu. Tapi kalau bulan puasa ada tuh jualan gitu ya. Nah, biasanya enggak jualan es campur, ada es campur. Ya. Jadi semua es campur, gorengan, kurma, apalagi. Ya, macam-macam itu. Sehingga dimasukin semuanya, udah dimasukin semuanya, tarawehnya gimana biasanya? Males, aduh. Tarawehnya males lagi. Panjang lagi tarawehnya nanti katanya gitu kan.
Nah ini yang kadang-kadang susah, sulit. Makanya ada orang puasa itu dari sebelum puasa berat badannya cuma 55 kilo. Udah puasa jadi 60. Kan aneh itu. Ternyata pas buka itu makin banyak dia makan. Nah ini ciri puasa khusus. Ya kata Imam Al-Ghazali ada 5 ya. 1 menahan pandangan, 2 menahan lisan, 3 menahan pendengaran, yang keempat menjaga seluruh anggota badan kita, tangan, kaki dan seluruhnya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan yang kelima ya yaitu tidak berlebih-lebihan dalam makanan. Nah, baru yang terakhir puasa kata Imam Al-Ghazali tingkatan yang paling tinggi, ini paling susah. Namanya kalau kata beliau khususil khusus. Jadi puasa yang lebih khusus lagi, ya. Puasa yang lebih khusus lagi. Apa yang disebut puasa khusus? Fasaumul qalb 'anil himamid dunyawiyah wal afkar ad-dunyawiyah. Jadi yang disebut dengan puasa khusus itu melepaskan hati dari pikiran-pikiran duniawi. Sulit gak tuh? Paling sulit. Saya punya saudara di Pelabuhan Ratu, Pak. Jualan di pasar. Dia bilang kalau jadi jualan pakaian di pasar Pelabuhan Ratu gitu. Jadi beliau bilang kalau selain bulan puasa buka jam 8, jam 4 udah pulang. Bulan puasa buka jam 7, pulang maghrib. Kadang nggak sempet taraweh. Kenapa? Karena banyak orang yang beli. Susah. Orang, Pak, bulan puasa itu jualan apapun laku gak? Laku. Nah itu yang sulit kadang-kadang. Padahal kalau orang puasa khusus itu, dia 11 bulan kumpulin harta, bulan puasa tuh libur sebulan. Susah gak, Pak? Susah. Susah buat kita. Ya, susah itu. Karena bahkan kata beliau, kalau 10 hari terakhir buka jam 7, tutup gak tahu jam berapa. Kadang jam 12 malam juga masih buka katanya. Ya, karena banyak orang yang beli gitu. Nah, makanya susah kita. Puasa khusus susah. Nah, ini mah mungkin maka disebutkan puasa khusus ini tidak menyibukkan hati dari perkara-perkara duniawi, ya, baik pemikiran dan seterusnya, dan dia mencukupkan diri, tidak menyibukkan diri dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus dengan Allah itu nyibukin diri. Itu paling susah. Makanya kan kita puasa tuh kadang-kadang ya itulah masih karena kita masih butuh dunia gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah maka kita tinggal evaluasi dari sisi persiapan ruhiyah. Sudah di tingkatan mana puasa kita? Apakah masih puasa umum atau mulai naik ke puasa khusus, ya? Atau jangan-jangan mungkin ada yang di sini sudah mulai puasa khusus. Ya, walaupun itu berat. Nah, ini persiapan pertama namanya persiapan apa? Ruhiyah. Persiapan kedua namanya persiapan ilmu. 1 ruhiyah, 2 apa? Ilmu. Karena apapun itu harus pakai ilmu. Ini perkataan Imam Syafi'i yang masyhur. Apa kata Imam Syafi'i? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia ada ilmunya. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin akhirat ada ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin keduanya ada juga ilmunya. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya, dalam Sahih Bukhari itu menulis babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi ilmu itu harus didahulukan dari ucapan dan perbuatan. Dalam surah Al-Isra ayat 36 Allah berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kata Allah, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Engkau jangan bersikap melakukan sesuatu yang kau tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kita perlu ilmu.
Banyak orang puasa tapi gak pakai ilmu, akhirnya puasanya gagal fokus. 10 hari pertama masjid ramai, alhamdulillah. 10 hari kedua yang ramai rumah makan, Pak. Apa orang bukber, puasanya belum mulai, list bukber udah mulai ada di grup-grup WA. Dari mulai alumni TK, Pak, alumni SD, RW, DKM gitu. Saya bilang silahkan bukber, boleh. Tapi kalau bisa, ini hanya sekedar saran ya. Kalau mau bukber, kalau bisa sepaket dengan tarawehnya. Karena biasanya orang kalau buka bersama taraweh apa enggak? Tarawehnya lewat. Kadang sholat maghrib juga agak-agak telat begitu. Harusnya satu paket. Dan jangan sampai gagal fokus. 10 hari ketiga, yang rame kalau enggak di mall, di jalan. Ini berarti fokusnya orang kalau Ramadan itu gagal fokus. Nah, maka perlu kita tahu ilmunya. Ilmu apa salah satunya, Ustaz? Salah satunya ilmu berupa amalan prioritas di bulan Ramadan. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab beliau Minhajul Muslim menyebutkan ada 5 amalan prioritas di bulan Ramadan. Kata beliau. Nah, ini jadi supaya tidak gagal fokus, kita fokuskan Ramadan ini 5 amalan utama. Apa yang pertama? 1, kata beliau, sedekah. Maka siapkan anggaran di bulan Ramadan itu untuk apa? Sedekah. Kata Nabi dalam hadis, afdhalus shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Abu Hurairah, adalah Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Bahkan kedermawanannya Nabi bertambah seiring datangnya bulan Ramadan sampai bertemu dengan malaikat Jibril. Dan jangan takut, Pak. Jangan takut, Bu. Salah satu jaminan dari Nabi, mana qasat shadaqatun min malin. Gak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah. Silahkan cari, ada gak orang sedekah, rajin sedekah, jatuh miskin? Gak ada. Memang harta kita secara nominal kalau sedekah itu berkurang. Secara nominal ya. Kalau sedekah itu apa? Berkurang. Sedekah itu berkurang secara nominal. Tapi keberkahannya bertambah. Keberkahannya bertambah. Ya. Nah, itu maka buat kita sedekah itu luar biasa ya dalam Islam itu. Melipat gandakan keberkahan dalam hal harta. Ada orang nanya, Ustaz, saya mau sedekah tapi gak punya harta. Boleh sedekah kalau kita gak punya harta dalam bentuk lain. Pernah ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW. Kata mereka, Ya Rasulullah, dhahaba ahlad duthuri ilal ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu, mereka kalau dapat pahalanya banyak. Gak tanggung-tanggung. Yusalluna kama nusalli. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yasumuna kama nasum. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi mereka punya kelebihan bisa bersedekah dengan harta mereka. Sementara kami gak punya harta. Maka apa jawaban Nabi? Likulli tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan subhanallah, tasbih itu adalah sedekah. Walikulli tahlilatin sadaqah. Ucapan la ilaha illallah itu sedekah. Walikulli takbiratin sadaqah. Ucapan Allahu Akbar itu juga sedekah. Jadi ternyata kalau kita gak punya harta, Pak, mau sedekah cukup dengan kalimat thayyibah. Tapi bukan berarti kalau lagi Jumatan kotak amal lewat kita cuman kasih subhanallah walhamdulillah doang. Karena ada bapak-bapak tuh, Ustaz senyum juga sedekah, tiap ada kotak amal dia kasih senyuman, Pak. Ya. Itu katanya dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kotak amal juga disenyumin. Kalau ada kotak amal masukin. Bahkan ada sedekah infak terbaik. Apa itu infak terbaik? Allah sampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan sampai engkau menginfakkan sesuatu apa yang dicintai.
Jadi infak itu harus, kalau mau disebut yang terbaik, harus sesuatu yang dicintai. Saya tanya ibu-ibu, Bu, kalau yang dicintai di rumah apa, Bu? Suami. Jadi suami mau disedekahin, Bu. Pak mau gak Pak diinfakin, Pak? Kalau bapak-bapak senang-senang aja, ya infakin aja, kata. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Abu Tolhah, Pak. Abu Tolhah ini suaminya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ya. Dulu Ummu Sulaim ini nikah dengan Malik bin Nadhar. Cuman ketika datang seruan Islam, Ummu Sulaim masuk Islam, Malik bin Nadhar enggak. Akhirnya cerai, Malik bin Nadhar kabur ke Syam. Kemudian nikah dengan Abu Tolhah. Dari pernikahan dengan Malik bin Nadhar ini lahir Anas. Makanya Anas bin Malik bin Nadhar. Usia 10 tahun Anas bin Malik diserahkan kepada Nabi. Maka jadi asisten pribadinya Nabi, Anas bin Malik. Nah, nikah dengan Abu Tolhah. Dan Abu Tolhah ini orang kaya, Pak. Aset tanahnya banyak. Ya. Dan salah satu aset tanah yang beliau sangat cintai, itu tanah di satu tempat namanya tanah di Bayroha. Bayroha. Di mana tanah itu? Ada di samping masjid. Turunlah ayat ini, Pak. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Belum disebut kebaikan sampai engkau berinfak apa yang kau cintai. Maka Abu Tolhah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya banyak tanah dan kebun. Dan tanah kebun yang paling aku cintai adalah tanah di Bayroha. Maka aku akan sedekahkan tanah yang aku cintai itu. Yaitu Masya Allah sahabat. Ya. Kalau kita, Pak, datang ke masjid, bawa dompet. Di dompetnya ada 100 ribu 10, 50 ribu 10, 5 ribunya 10. Ada kotak amal lewat, yang dimasukin kotak amal yang mana, Pak? Cari yang 5 ribu. Ya Allah, jadikan 5 ribu ini jalan saya masuk surga. Wah, Masya Allah ya. Ustaz dapat pahala ke 5 ribu? Dapat. Tapi jangan terlalu pede, Pak. Ke Jakarta aja pakai 5 ribu gak nyampe, Pak. Gitu kan. Apalagi ke surga gitu kan. Bukan berarti kecuali punyanya cuman 5 ribunya. Tapi kalau 100 ribunya ada 10, ambil satu. Ya, ambil satu, masukin kotak amal, itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Kita kan kadang cari nominal yang paling kecil. Kalau ada mah justru 2 ribu gitu kan. 2 ribu gitu ya. Ibu-ibu di rumah punya baju, ada 5 baju bagus, 5 lagi biasa aja, 5 lagi gak pernah dipakai. Yang dikasih yang mana, Bu? Yang gak dipakai. Ya, itu juga manfaat daripada gak dipakai. Tapi kalau mau masuk pada level kebaikan, maka sedekah itu adalah yang terbaik. Apa ciri yang terbaik? Sesuatu yang kita cintai. Maka di bulan Ramadan sampai Nabi bilang, man fattara sha'iman falahu ajrun mithla ajri shaim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun pahalanya. Nah, satu, amalan prioritas. Amalan utama di bulan Ramadan apa? Sedekah. 2, amalan prioritas di bulan Ramadan nanti supaya gak gagal fokus, yaitu baca Quran. Apa, Pak? Baca Quran. Kalau bisa sampai hatam. Bahkan kabarnya Imam Syafi'i itu kalau baca Quran di bulan Ramadan 60 kali hatam. Ustaz, gimana caranya? Berarti sehari berapa kali hatam, Pak? 2. Ada gak orang seperti itu? Saya pernah lihat di Madinah itu ada Syekh Ahmad Deban. Aslinya kalau gak salah orang Mesir. Rekamannya ada di YouTube. Bapak tulis saja Ahmad Deban Hadr. Dia bisa menghatamkan Quran, Pak, 30 juz. Dengan bacaan hadr itu bacaan cepat, tapi masih memperhatikan kaidah tajwid. 30 juz. Berapa waktu yang dibutuhkan? 7 jam 30 menit. 30 juz. Berarti kalau 7 jam 30 menit 30 juz, mungkin gak orang di zamannya Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i menghatamkan Quran 2 kali? Mungkin gak? Sangat mungkin. Saya coba lihat sejuznya berapa menit. Ternyata 1 juznya Syekh Ahmad Deban ini menghatamkan Quran 1 juznya itu hanya butuh waktu 15 menit. Cuman buat kita pesannya, Pak, don't try at the home ya. Jangan sekali-kali dicoba di rumah.
Kenapa? Karena kita nggak hafal Quran 30 juz. Udah Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kenapa Ramadan prioritas membaca Al-Quran? Karena pertama, tadi disebutkan Ramadan itu syahrul Quran. Bahkan Allah mengaitkan Ramadan pertama kali justru dengan Al-Quran, baru kemudian dengan puasa. Ya, jadi justru dengan Quran dulu tuh, baru kemudian dengan puasa. Bahkan Nabi SAW kalau masuk bulan Ramadan, beliau yudarisul Quran, belajar Al-Quran, talaqi atau belajar tahsin bahasa kitanya dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka harus punya target lah di bulan Ramadan berapa kali kita khatam. Ya. Yang berikutnya, di antara amal utama di bulan Ramadan, qiyamul lail, menghidupkan malam. Salah satunya menghidupkan malam dengan apa? Dengan salat. Maka di bulan Ramadan ada salat namanya salatut tarawih. Salat apa? Tarawih. Tarawih itu bukan bahasa Sunda, taraweh katanya kan begitu. 5 hari pertama penuh, kaditu nama taraweh itu. Itu namanya tarawih bahasa Sunda. Ini bahasa Arab tarawih itu dari kata tarwihah. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-San'ani itu meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, kata Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli 4 raka'atin thumma yatarawwah. Itu kalimat tarawih dari situ. Adalah Rasulullah salat 4 rakaat thumma yatarawwah, kemudian istirahat sejenak. Kenapa Nabi kemudian istirahat sejenak? Karena pada asalnya salatut tarawih dikerjakan dengan panjang salatnya, Pak. Hari pertama Nabi salat disebutkan dalam satu riwayat hampir tengah malam, sampai tengah malam. Ya, hari kedua jamaah makin membludak. Ya, sampai hampir sepertiga malam. Malam ketiga makin lama lagi, tapi makin banyak lagi yang sholat. Hari keempat Nabi gak keluar. Kenapa? Karena khawatir sholat tarawih ini jadi wajib. Karena syariat masih turun waktu itu. Ya, maka Nabi SAW kemudian gak keluar, tapi kemudian para sahabat melanjutkan sholat tarawih. Ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok, berjamaah dan seterusnya. Ini terjadi sampai masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Di masa Sayyidina Umar ibn Khattab, kemudian disatukanlah dalam satu jamaah. Ya, disatukan dalam satu jamaah yang itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Kemudian apa kata Sayyidina Umar? Ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Maksudnya apa? Itu tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, tapi dikerjakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jamaah laki-laki dipimpin oleh Sayyidina Ubay ibnu Ka'ab, jamaah perempuan oleh Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal. Itu salat tarawih. Maka mohon izin, tarawih itu artinya salat yang banyak istirahatnya. Kenapa? Karena dulu Nabi SAW melakukannya, bacaannya panjang, berdirinya lama. Sampai kata Ummul Mukminin begini, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Engkau jangan tanya bagaimana bagusnya husnihinna, bagusnya bacaan Nabi kalau baca Quran di salat tarawih, wa tulihinna, dan juga panjangnya salat Nabi. Ya. Nah, itu salat tarawih. Maka kita berusaha untuk kerjakan salat tarawih. Yang keempat, ya, iktikaf. Kalau bisa memang iktikaf. Karena Rasulullah SAW ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan atau kama qala. Kata Ummul Mukminin adalah Rasul itu selalu beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan yang kelima, di antara amalan prioritas, kalau ada rezekinya, kalau ada waktunya, silahkan berangkat umrah. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i atau kama qala. Kata Nabi, umrah di bulan Ramadan itu seakan-akan dia berhaji bersamaku. Nah, ini persiapan amalan prioritas. 1, persiapan ruhiyah. 2, persiapan ilmu. Tadi 5 amalan prioritas. Yang ketiga, yang terakhir, persiapan doa. Maka siapkan buat kita sebelum Ramadan itu proposal doa. Bahkan ayat terakhir yang berkaitan dengan puasa, salah satunya ayat 185, itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab doa setiap hamba apabila dia berdoa. Dan salah satu doa yang tidak akan ditolak, kata Nabi, salatsu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Siapa? Pertama, da'watul walidi li waladihi. 1, doa orang tua buat anak. 2, wa da'watul musafiri. Doa orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, wa da'watus shaimi. Doa orang yang sedang berpuasa. Maka salah satu proposal yang kita siapkan sama Allah, bentuknya adalah doa. Jangan lupa untuk berdoa, terutama doa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, waktu yang mustajab untuk bermunajat kepada Allah. Silahkan, Ustaz, kenapa kita harus berdoa? 1, karena berdoa itu ibadah. 2, karena kita butuh dengan Allah. Yang ketiga, kita ini hidup ini banyak masalah. Ini kan wajah penuh masalah semua ya. Saya pun banyak masalah gitu kan. Jadi kalau Bapak bilang, Ustaz saya gak punya masalah, itu masalah. Jadi kalau kata Bapak, Ustaz saya mah gak punya masalah, itu masalah. Gak sadar kita punya masalah, itu masalah. Maka kita butuh pertolongan siapa? Allah. Kita duduk di sini Pak di masjid itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kita hebat. Ya, kita bisa sholat berjamaah, bisa taat, itu karena pertolongan Allah. Bukan karena kita hebat, bukan. Nah inilah amalan-amalan prioritas persiapan di bulan Ramadan, mudah-mudahan ya, karena waktu sudah masuk waktu iqamah, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan, dan Ramadan yang akan kita hadapi ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Insya Allah kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.